Biasanya suatu benda nilai ukur itu tergantung pada benda. Batu dinilai dari berapa? Dari apanya? Satu truk mungkin ya. Batu itu pasir. Nilai ekonomisnya dari apa? Dari jumlah. Satu truk, satu kol buntung, satu apa lagi? Itulah benda-benda yang murah. Tetapi kalau benda yang punya nilai ekonomi tinggi, ukurannya kecil, gram, cc, itulah benda yang mahal. 1 gram emas sekarang berapa harganya? Ukurannya bukan kilo kalau beli emas. Orang yang beli emas sampai kiloan kita lihat orang yang luar biasa. Nah, keluar biasaan yang ada pada bacaan Al-Quran inilah sesuatu yang punya nilai tinggi. Kalau kamu tadi membaca Yasin diawali dengan Yasin, maka kalian telah berupaya, telah berusaha membaca 2 kebaikan, bukan 1. Nah, inilah keluar biasaan dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu selalu pas, selalu cocok di setiap zaman dan tempat. Bisa dibayangkan kalau ada orang yang dalam sakaratul maut kemudian dibacakan Al-Quran, pas nggak? Pas. Di acara pernikahan, pas nggak? Bapak ibu kita mau meninggal, anaknya datang bawa gitar, Bapak, Papa, sebagai lagu persembahan terakhir buat Papa, Bang Jago. Umpamanya pas nggak itu? Pas. Nggak bisa, nggak pas. Al-Quran inilah yang bisa dijadikan bacaan setiap tempat, waktu, dan kapan akan enak. Dalam kegawalan hidup, nggak usah pergi jauh-jauh. Ambil air wudhu, ambil Al-Quran. Nah itu. Jadi ada yang ada pada diri Rasulullah itu jujur, amanah, tabligh. Jadi sifat-sifat yang ada, sifat yang ada pada Rasulullah itu, inilah yang menjadi pilihan umat manusia sepanjang masa. Nah, anak-anak sekalian, pada saat Rasulullah kecil, sekitar usia 12 tahun, dibawa oleh pamannya ke negeri Syam. Tahu Syam itu di mana? Syam itu dari Bojong Tengah Ngalor. Itu negeri Syam. Di sana ketemu orang dengan seorang pendeta. Pendeta itu mengamati ada anak kecil yang berdagang dari Mekah. Kok ini persis seperti yang diterangkan dalam kitab Injil? Kok persis banget? Di dalam kitab Injil diterangkan bahwa nanti suatu saat akan ada nabi akhir zaman namanya Muhammad. Namanya Muhammad. Tetapi pas ditanya, ini anak siapa? Kata Abu Thalib, ini anak saya. Kok anak sampean sih? Ciri-ciri dari kenabian sudah nampak pada anak ini, perilakunya, cara berjalannya, cara Allah mengikutinya. Tetapi yang tidak pas adalah satu, anak ini anaknya engkau. Ini yang tidak akur, yang tidak pas dalam kitab Injil. Akhirnya yang benar punya siapa? Anak siapa ini? Ini ponakan saya, anak adik saya Abdullah yang sekarang sudah almarhum. Oh, kalau begitu pas. Hati-hati, bawa lagi pulang cepat dari sana Syam ini, khawatir nanti akan ada orang-orang Yahudi yang akan menjahili. Akhirnya tidak lama Rasulullah yang kecil itu dibawa pulang lagi. Nah, inilah keistimewaan yang dimiliki baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu pulang, apakah pergi lagi ke sana? Iya, membawa barang dagangan. Nah, kenapa sampai Siti Khadijah konglomerat Mekah saat itu kok mau melamar Rasulullah? Karena pamannya berbicara pada Siti Khadijah bahwa Muhammad itu nantinya akan menjadi nabi terakhir, khatamin nabiyyin, akan menjadi pamungkasnya para nabi. Nah, oleh karena itu
Mari kita jadikan suri tauladan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita jadikan tuladan, suri tauladan, mencontoh apapun yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidak-tidaknya kita mengikuti, kalau bisa berapa persennya. Satu contoh begini, suatu hari Rasulullah ingin minum, kalau sekarang ingin teh lah gitu, ingin teh manis. Nah, ke istrinya itu, baginda Rasulullah memanggil istrinya saat itu, namanya Siti Aisyah, dengan panggilan kesayangan, ya Humairah. Manggil Siti Aisyah kayak gitu. Apa maknanya ya Humairah? Wahai si pipi merah. Ada yang pernah nanya ke saya, Pak, kalau istri saya kan hitam, lalu panggilannya apa? Ya gampang, ya panggil saja ya Hajar Aswad. Nah, akhirnya saking GR-nya bukan rasa manis yang didapat, tapi rasa asin, karena bukan gula yang ditaruh tapi garam. Apakah Rasulullah marah? Ternyata tidak. Langsung diajak istrinya, wah istriku, mari kita minum teh bersama. Setelah tahu rasanya kurang enak, kok rasanya seperti ini, ya terserah. Dengan ada di sampingmu itu sudah sangat luar biasa. Kalau diganti pun mari. Nah, inilah akhlak Rasulullah. Artinya selalu mengedepankan sesuatu dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Saya ulang, bahwa Rasulullah mengedepankan lemah lembut dan kasih. Apa di antara kalian ada yang ingin dikasih sayang? Ada. Bukankah yang harus dikasih sayang itu ayam? Kan dikasih sayang. Duh ya. Burung dikasih sayang. Entok dikasih sayang. Kalau mau bertelur, emang kalian mau dikasih sayang? Mau dong. Emang mau bertelur? Nah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yuk mari kita akhiri dengan acara tadi, pembacaan Yasin dan tausiah ini. Kalaupun dilanjutkan karena situasi yang kurang kondusif seperti ini, dilanjut dengan Pak Ustadz Tarma dengan membacakan salawat-salawat. Yang saya cintai, puji syukur mari kita panjatkan kehadiran ilahi Rabbi atas segala rahmat karunia-Nya. Pada pagi hari kita bisa berkumpul di salah satu ruang kampus Hasan 1 Conrek dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya nantinya bisa mengikuti jejak Rasulullah. Apa yang harus kita laksanakan, kita kerjakan, kita aplikasikan dalam masyarakat keseharian. Salawat bersalam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan alam paduka hukum Nabiullah Muhammad SAW, pada para keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya, termasuk kita di dalamnya yang selalu taat dan patuh atas caranya. Semoga dia mengakhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu guru, staf-staf usaha dan anak semuanya, pertama saya ucapkan permohonan maaf pada kegiatan acara Maulid Nabi ini, karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Maka saya harap untuk kalian semuanya, walaupun memang ini adalah sangat terpaksa, karena mengingat kecintaan kita kepada Rasulullah, maka walaupun dengan sangat terbatas ya, kita melaksanakan, mengingat, sehingga mudah-mudahan kita bisa menjadi umatnya yang nantinya bisa bersama-sama
masuk ke surga di sisi Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, wabil khusus pada para panitia. Walaupun dengan keterbatasan yang sangat minim, apa yang kalian harapkan tidak sesuai dengan harapan kalian semuanya, tapi ternyata panitia Maulid Nabi Muhammad SAW SMA Negeri Compreng bisa melaksanakan dengan baik, dan bahkan saya nyatakan sukses untuk melaksanakannya, apalagi diikuti dengan diawali dengan kegiatan atau penampilan hadroh yang kita banggakan. Mudah-mudahan hadroh ini nanti bisa membawa kita ya ke Subang, ke Bandung atau kemana ya, maka akan saya dukung insya Allah ya. Jadi silakan untuk bisa melaksanakan kegiatan semaksimal mungkin, sehingga apa yang nanti menjadi harapan sekolah, utamanya siar ke luar, itu bisa tercapai melalui kegiatan ekstra hadroh atau di bawah bimbingan atau naman PAI ya Pak ya gitu. Kemudian apa yang kita laksanakan pada hari ini mudah-mudahan tidak hanya seremonial saja ya, karena kebiasaan, tapi yang terpenting apa yang dinyatakan atau disampaikan oleh Pak Haji Nur Hali tadi, kita ambil hikmahnya, suri toladan dari Rasulullah SAW, apa yang harus kita terapkan, kita aplikasikan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sebagai siswa dan siswi merupakan generasi milenium, generasi yang nantinya akan mengisi pembangunan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan demikian tugas kalian adalah belajar dan belajar. Ya, maka mudah-mudahan dengan kegiatan ini menambah ketakwaan kita, menambah iman kita, bahwasanya hanya dengan belajar inilah kita akan mempunyai ilmu yang nantinya untuk menunjang kehidupan dunia maupun khususnya untuk akhirat. Itu barangkali mengingat hari Jumat ya Pak Haji ya. Mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Haji Tarma merupakan inti daripada kegiatan kita hari ini, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena Pak Ustadz Haji Tarwan nanti akan menjabarkan harus seperti apa dan apa sih maulid itu nanti ya. Demikian barangkali, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir yaitu salawat dan doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Tarma. Kepadanya kami persilakan. Dan ada sedikit tausiah tambahan 10 menit. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam pergi ke Mekah. Aduh teman. Yang jauh salam, insya Allah hidupnya berkah. Godong salam dipacoki ayam pitik. Yang jauh salam ganteng-ganteng. Arah nyambung. Insya Allah cantik-cantik. Godong salam dipacoki ayam pitik. Insya Allah yang jauh salam cantik-cantik. Begitupun godong salam dicampur sama sekoteng. Insya Allah yang jauh salam ganteng. Amin. Sing pengen. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Kepala Sekolah beserta jajaran Dewan Guru, para karyawan-karyawati SMA Negeri 1 Compreng, begitupun siswa-siswi kelas 10, 11, 12 yang kami muliakan. Teriring dengan mengucapkan basmalah
hamdalah, puja dan puji kita panjatkan ke Zabilahi Rabbi, rahmat dan salam kita curah limpahkan pada junjungan alam paduka Islam Rasul Pinunjul Nabi Pinilih Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin, para ulama, warasatul anbiya, dan wabil khusus kepada seluruh umatnya dan seluruh taat dan tumut kepada ajarannya. Bini sepuh, guru-guru kami, begitupun siswa-siswi kelas 10, 11, 12 yang Bapak banggakan. Izinkan tentunya sekelumit obrolan dari kami sumbangsi pemikiran yang walaupun tadi sudah dibahas tetapi tidaklah salah ketika kita semua hadir di sini mudah-mudahan dijadikan hamba yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Maulid Nabi ini adalah merupakan satu monumen kebesaran umat Islam ketika menapaki jalan kehidupan ini yang penuh lika dan liku yang tentunya mudah-mudahan kita digolongkan umatnya kan dengan Nabi besar Muhammad hari ini, hari esok dan hari kemudian. Siswa-siswi yang Bapak muliakan, masih siap ini? Siap. Masih siap? Insya Allah. Ayo kita sama-sama dulu bersolawat dulu. Sallallahu ala merupakan satu tema penting di momen-momen bulan Maulid sekarang. Karenanya kata Kanjeng Nabi, man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa orangnya yang mencintaiku, kata Kanjeng Nabi, maka suatu saat nanti di yaumil akhirat akan bersamaku. Pengen beli kalau Kanjeng Nabi bareng. Andaikan di depan kita ada sosok teladan Rasul pinunjul Nabi pinilih Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana kita? Amprok, kalau kita ketemu dengan para pejabat atau kita ketemu dengan guru-guru kita, paling tidak kita apa? DP. Paling tidak kita bermuka manis. Kita bertemu dengan orang-orang tua kita bertemu dengan para pejabat, kita bertemu dengan orang-orang mulia. Paling tidak diri kita sebagaimana apa? Berakhlak mulia. Apalagi apabila hari ini Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW berada di tengah-tengah kita, apa yang akan kita lakukan? Pengen apa? Kira-kira nanti pengen apa lamun anak Nabi Muhammad amprok karo kita nih? Salaman sinji apa maning? Sapaat, mana sing jaluk mangan gitu. Bagus sekali. Nah, karenanya kita sebagai seorang muslim ketika berhadapan dengan bulan Maulid paling tidak memaknai bulan Maulid ini. Yang pertama, tujuan bermaulid sekarang kita menapaki jalan, mengikuti satu role model bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai publik figur dalam hidup dan kehidupan ini. Sebagaimana sebuah buku yang namanya The Myth of Hajj, ya. Judulnya 100 tokoh yang berpengaruh dalam dunia. Yang paling tertinggi ratingnya adalah Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata sisi lain dari Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Pertanyaannya, akhlak yang bagaimana itu? Nah, tentunya dikatakan tadi bahwa innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Tidaklah aku diturunkan ke bumi, kata Kanjeng Nabi Muhammad, kecuali untuk memperbaiki akhlak-akhlaknya. Ketika Rasulullah SAW
sebelum lahir ke alam dunia ada dua kelompok peradaban, ada peradaban barat dan peradaban timur. Ya, peradaban barat yang dikelola oleh Yunani dan Romawi saat itu, yang membeli lebih belakang pada materi, pada benda materi. Sedangkan ketika itu ada peradaban sebelah timur yang namanya peradaban Persia, peradaban India, ya. Di sana dia lebih cocok pada dunia, bukan hanya dunia, dia hanya akhirat semata. Dunia nggak pernah seperti itu. Karenanya di sini ketika Kanjeng Nabi Muhammad lahir, maka sebagai penyeimbang dari dua peradaban ini, ya. Karenanya ketika kita mencintai Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW adalah tujuannya tiada lain dan tiada bukan supaya kita digolongkan umatnya Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Satu. Yang kedua, karena kita mengikuti contohnya Kanjeng Nabi, maka kita agar iman kita semakin meningkat. Dengan maulid Nabi, walaupun kumpul-kumpul begini, kayaknya misalkan, tapi nilainya lebih penting, ya. Ada doa bersama, ada silaturahmi, ada saling bertemu muka, bertatap wajah, maka di sana untuk meningkatkan iman. Dengan iman, negara akan aman. Dengan iman, apapun yang akan kita kabulkan oleh Allah, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Amin. Biarkan zaman berubah, tapi akidah jangan goyah. Biarkan waktu berputar, tapi iman tetap tegar. Sekali kalimat la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Ya, sama-sama. La ilaha illallah. Becak ya wis sering, naik sepeda ya wis sering, naik motor ya unggal dina, naik mobil ya wis sering. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la sering, naik motor ya wis sering, naik pesawat ya pernah, delat maning nunggang tatil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tujuan kita bermaulid yaitu untuk meningkatkan iman kita. Ada 4 tingkatan iman seseorang. Ya, ada tingkatan imannya manusia. Yang pertama selalu naik dan gak pernah turun. Yang pertama itu nomor wahid. Yang kedua iman itu ya. Ada 4 ya, ulangi. Tingkatan iman itu ada 4. Yang pertama iman yang selalu naik, gak pernah turun. Satu. Yang kedua, nggak pernah naik dan nggak pernah turun. 1, 2 ya. Yang ketiga, orang naik mudun baik imannya itu. Dan yang keempat, iman itu naik turun, naik turun. Itu adalah tingkatan iman. Pertanyaannya, satu iman yang suka naik nggak pernah turun, imannya siapa? Imane Kanjeng Nabi. Pengen beli di imane Kanjeng Nabi. Maka sering-sering baca sholawat. Bari mlaku maca sholawat. Bari naik motor maca sholawat. Bari nulis maca sholawat. Gimana sholawatnya? Ilahana. Apa tuh? Masih ingat? Yasir Lana, ayo lanjut. Yasir Lana masih ingat? Oh. Jadi di sana pertama adalah dia naik terus, nggak pernah turun. Imannya Kanjeng Nabi itu. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi ketika menyebarkan dakwah di tanah Mekah saat itu, 2 peradaban
peradaban barat yang di sana terdapat mementingkan materialistis, pembangunan prinsip material yang tanpa diimbangi dengan pembangunan spiritual akan melahirkan manusia materialistis, tolak ukur dan sudut pandang, hanya benda bendawi, sing penting duete ake, oh nih duit nyesa, apa sih baji yang itu, sing penting duitnya ake, ya. Kebutuhan ubuh. Apa? Kebutuhan ubuh. Daripada apa? RSSS, rumah sangat sederhana, sisi solokan, sisi susah selonjor misalkan. Ya, itu orang-orang barat lebih cenderung kepada materialistis, tapi di sana ada peradaban yang lebih mengutamakan cinta akhirat saja. Siapa? Peradaban yang di India, di Persia. Tetapi ketika Rasulullah diturunkan ke bumi, maka mengkolaborasikan antara peradaban barat dengan peradaban timur, melahirkan peradaban Islam. Islam lebih cenderung pada akhirat utamanya dan juga tidak melupakan dunia. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Akhirat apa? Dunia wajib. Akhirat wajib, dunia dilakoni seperti itu. Yang pertama, imannya Nabi Muhammad atau para nabi. Naik terus imannya, nggak pernah turun. Siapa yang menghalangi dakwah Rasul? Itu paman-paman nih, dulu-dulu menghalangi itu. Ketika Rasulullah sedang berdakwah, ya, ketika mau pulang, ini rumah kanjeng Nabi dipeduk apa? Ngeduk apa? Ngeduk apa? Tanah. Lubang, ngeduk tanah lubang. Saat itu Abu Jahal mau memprosokkan kanjeng Nabi supaya kejebur pada lubang. Ternyata malaikat Jibril, kanjeng Nabi di pintu depan rumahmu ada lubang, tolong jangan lewat sana. Ketika itu, ya, ketika itu maka muncullah malaikat Jibril memberitahu, mengilhami kanjeng Nabi, maka Nabi Muhammad selamat. Ya, paman-pamannya. Yang kedua, iman yang tidak pernah naik dan tidak pernah turun. Apa? Imannya para malaikat. Malaikat itu kan terbuat dari apa? Dari cahaya. Kalau kita terbuat dari apa? Beda kan? Kalau malaikat, contoh, malaikat pencabut nyawa hari ini cuma berdasarkan apa? Berdasarkan alfabet A sampai Z. Hari ini si A misalkan dicabuti kabeh. Karena kalau malaikat Z ya, cabut B si Z misalkan. Kan bisa gitu ya. Tapi malaikat di sini tetap bersemangat ya. Yang ketiga, iman yang tidak pernah bertambah dan turun terus. Siapa imannya siapa? Imannya siapa? Imannya para binatang. Yang namanya binatang ketika berhadapan dengan apa? Manusia. Yang namanya ayam, misalkan ayam. Kalau sudah turun hasratnya, kira-kira gimana? Hasratnya turun gimana? Dia mau ada orang, gak ada orang, tetap gitu. Ya. Yang terakhir adalah imannya manusia bertambah dan berkurang. Dia bertambah yazid wa yanqus, manusia seperti itu. Nah, karenanya kita sebagai seorang muslim ketika berhadapan dengan keimanan, maka manusia harus bertambah imannya ataupun berkurang imannya. Itu sebuah keniscayaan. Ya. Ada apa, Neng? Ada apa?